Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama, mendengar. Sifat Allah yang pertama kita sudah dapatkan bahwa dia adalah wujud. Adanya itu meliputi kata-kata, meliputi bilangan, meliputi angka, meliputi huruf, meliputi ruang, meliputi waktu, meliputi isi, meliputi volume. Fungsi maha mendengar ini adalah fungsi turunan dari fungsi wujud itu. Manusia meskipun memiliki sifat wujud fisik yang utuh, namun belum tentu dia bisa memiliki sifat sama mendengar, baik dalam istilah harfiah maupun istilah filosofis. Karena meskipun kita secara fisik mampu memiliki pendengaran, namun belum tentu secara fungsional sifat mendengar kita itu digunakan dengan baik. Beda dengan Allah. Pendengaran Allah itu mampu meliputi seluruh ruang dan waktu, sehingga tugas yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada manusia adalah salah satunya adalah berdoa kepadanya. Kita diwajibkan, bahkan kita diperintahkan, bahkan diwajibkan oleh Allah itu untuk senantiasa berdoa kepadanya, tidak selain kepadanya. Sehingga salah satu dosa terbesar manusia di dalam Islam adalah menduakannya. Tidak berdoa kepadanya itu adalah salah satu dosa besar. Meminta bantuan kepada paranormal, kepada para dukun, kepada hal-hal yang gaib, yang sesat, setan, marakayangan, iblis, jin, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi sekali lagi, ini adalah salah satu fungsi Allah, salah satu sifat Allah, turunan dari wujudnya. Sifat ini tidak akan terjadi jika tidak ada wujud Allah. Itu dulu yang harus dipahami. Ketika manusia memutuskan untuk tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan, maka dia juga tidak perlu percaya bahwa Allah itu maha mendengar. Begitu. Sehingga dia memutuskan untuk tidak berdoa kepadanya, sehingga dia tidak memutuskan untuk memohon bantuan, memohon harapan, memohon pertolongan kepadanya. Lain dengan mereka yang percaya ada wujudnya. Itu harus digarisbawahi. Makanya wujud Allah ini memiliki fungsi turunan yang banyak. Selain dalam sifat yang real, fisik, tubuh, atau maupun sifat yang filosofis. Seperti yang sudah kita bahas adalah berkuasa, berkehendak, itu kan sifatnya filosofis. Tidak ada hubungannya dengan bentuk tubuh Allah, tidak ada hubungan dengan wujud Allah. Si fulan memiliki sifat yang ternyata dia memiliki sifat yang sama, dia bisa mendengar. Ya, itu satu. Lalu apakah pendengarannya itu digunakan untuk mendengarkan seluruh makhluk di muka bumi ini? Tidak, terbatas. Lain dengan Allah, lain dengan wujud Allah, lain dengan kemampuan Allah yang bisa mendengar seluruh keluh kesah manusia, emosi manusia, pengharapan manusia, permohonan manusia. Ada sebuah film Hollywood yang ketika itu kalau tidak salah diperankan Josh Foreman. Ada seorang
pegawai atau seorang karyawan yang merasa dia begitu sangat tidak bahagia sehingga dia memutuskan untuk berkeluh kesah kepada Tuhannya dan dibilang bahwa Tuhannya itu tidak mendengarkan dia, tidak layak untuk menjadi Tuhan karena dia melihat di sekelilingnya itu dipenuhi dengan kecurangan-kecurangan, persaingan-persaingan yang tidak sehat. Yang namanya film fiksi, lalu Tuhan yang dalam wujud George Foreman ini menampakkan diri kepadanya. Lalu diberi kemampuan manusia itu untuk mendengarkan seluruh keluh kesah manusia, dan ternyata bukan hanya keluh kesah manusia saja yang bisa didengar. Hewan-hewan, tumbuhan, semua memohon bantuan kepada Tuhannya. Ini kan film fiksi yang sayangnya bisa diterjemahkan, diwujudkan di dalam sebuah film berlandaskan bukan Al-Quran, kan sayang sekali. Karena saking jumbutnya umat Islam, karena saking jumbutnya para agamawan yang senantiasa gemar sekali mengharamkan sesuatu. Itu kan sebuah refleksi manusia wujud. Ketika dia melihat persaingan yang tidak sehat, ketika dia melihat manusia berlomba-lomba untuk menghalalkan segala cara, lalu dia memutuskan bahwa Tuhan itu tidak adil dan Tuhan itu menampakkan dirinya dalam wujud manusia di film itu dan diberikan kemampuan untuk mendengarkan. Lalu orang itu merasa tidak kuat, tidak layak untuk bisa menerima sifat Tuhannya itu yang maha mendengar. Begitu. Sifat Allah maha mendengar itu selain turunan manusia, Allah mempunyai sifat maha mendengar dan bisa diturunkan di dalam manusia sama-sama mendengar. Itu hanya satu, temboknya itu. Fungsinya kan sama-sama nih satu, maha mendengar, bisa mendengar maksudnya. Sudah manusia dalam batas tembok itu. Allah itu pendengarannya miliaran fungsi lagi yang lain. Wallahu alam, hanya dia yang tahu. Kupu-kupu yang berterbangan, ulat-ulat yang menjadi kepompong, binatang-binatang yang sedang diterkam. Kita tidak tahu itu rusa yang dikejar oleh hewan yang bernama singa itu memohon pertolongan kepada Allah agar dia bisa diselamatkan oleh predator, dan si predator juga memohon pertolongan kepada Allah agar si rusa itu bisa dia terkam, agar dia bisa makan dan mungkin sisa dagingnya bisa diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Begitulah sifat maha mendengar Allah. Tidak hanya kepada si penindas, tidak hanya kepada si jalim, seluruhnya. Kalau Allah tidak maha mendengar, ketika iblis durhaka ya sudah. Segala logika iblis, segala alibi iblis untuk tidak sujud kepada Adam pasti akan dipatahkan oleh Allah. Namun kan tidak, karena dia mau mendengar, ya sudah, mau kamu apa iblis? Oh, kau mau memisahkan anak cucu Adam? Oke. Kalau itu menurutmu engkau merasa dijalimi olehku, padahal aku ingin mengangkat derajatmu yang darinya hanya sebatas jin kepada para malaikat. Dan para malaikat itu sujud kepada Adam. Karena keterbatasan logikamu, keterbatasan pengetahuanmu terhadapku, ya sudah aku kabulkan begitu. Itu sifat maha mendengar Allah. Maka tidak ada satupun nanti di padang mahsyar yang dijalimi setitik debu pun di dalam Al-Quran dikatakan. Karena kemampuan Allah dalam mendengar ya seperti itu. Baik kepada si penindas, baik kepada si jalim, baik kepada yang menerima penindasan dan kejaliman juga akan didengarkan seluruhnya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, apalagi kalau kau mengaku tauhid. Ya, jangan khawatir terhadap rezeki, terhadap masa depan atau apapun. Karena Allah maha mendengar seluruh doa manusia, dan bahkan di dalam Al-Quran itu diwajibkan kau untuk berdoa kepadanya.
Begitu, alhamdulillahirabbil alamin.